Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester 5 PG PAUD TKIP Modern Ngawi? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi antropobiologi, tentang pertumbuhan dan perkembangan, baik saat prenatal maupun postnatal, golden age, dan tentang deteksi dini kelainan fisik anak usia dini. Membahas tentang anak adalah hasil pernikahan. Harapannya, anak yang dihasilkan dalam sebuah pernikahan adalah anak yang sehat lahir dan batin. Jadi, materi kuliah kali ini adalah tentang interaksi pranikah. Bagaimana agar anak yang dihasilkan dalam keluarga itu menjadi anak yang sehat jiwa dan raganya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, Ibu minta kesimpulan materi kuliah kali ini di kolom komentar. Antropobiologi kita kali ini membahas tentang interaksi pranikah. Pernikahan tujuannya adalah membentuk sebuah keluarga. Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua hati yang memiliki perasaan dan tujuan hidup yang sama, tetapi pada umumnya juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan sebagai pewaris pasangan. Maka dari itu dibentuklah sebuah keluarga. Perencanaan keluarga karena dalam keluarga itu diharapkan pewaris pasangan, keturunan seperti itu, maka diperlukan pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan ditujukan agar persiapan menghasilkan keturunan yang sehat dan sejahtera. Perencanaan keluarga itu sendiri untuk perempuan biasanya itu memiliki 3 masa dalam reproduksi. Yang pertama, masa menunda perkawinan dan kehamilan, kemudian masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan. Kita lihat dalam bagannya. Bagan perencanaan keluarga. Proses atau fase menunda kehamilan itu ada pada masa belum siapnya terjadinya perkawinan atau pernikahan. Itu biasanya pada umur di bawah 20 tahun. Kemudian fase menjarangkan kehamilan sampai terjadinya kehamilan, tentu saja ini harus berada dalam koridor yang benar, yaitu dalam sebuah pernikahan, perkawinan yang sah seperti itu. Ini berada dalam usia 20 sampai 35 tahun. Biasanya seorang perempuan akan mengalami fase tidak ingin hamil lagi itu pada usia 35 tahun ke atas, karena otot-otot dalam rahim dan secara fisik untuk perempuan sudah lebih melemah daripada fase umur 20 sampai 35 tahun tadi. Nah, tentu saja keturunan yang diinginkan, yang ingin dilahirkan, dihasilkan dari keluarga, tentunya adalah anak hasil dari pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara. Jangan sampai terjadi seks pranikah. Biasanya perilaku seksual, seks pranikah itu melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara pria dan wanita yang telah mencapai pada tahap hubungan intim yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Jadi mungkin pasangan kekasih seperti itu, yang sebenarnya
pada fase kematangan usia untuk menikah sebenarnya sudah siap, hanya saja mungkin belum siap pada kematangan aspek yang lain, sehingga terjadilah rangsangan pada saat mereka bersama begitu, sehingga terjadi perilaku seksual pranikah. Pada remaja, perilaku seks pranikah itu didorong karena biasanya adalah adanya rasa sayang dan cinta. Tadi yang saya sampaikan adalah pasangan kekasih seperti itu. Sedangkan faktor-faktor seks pranikah itu sendiri adalah yang pertama, rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu hal yang belum diketahuinya. Remaja yang memasuki usia dewasa, biasanya di atas 20, mulai 20 tahun, mereka mulai mencari tahu apa yang belum mereka ketahui dengan keterbatasan. Mereka ingin mencari tahu seperti itu, maka terjadilah seks pranikah tadi. Karena itu kemudian sekarang ada pendidikan seks usia dini agar remaja-remaja muda tahu resiko terjadinya seks pranikah, sehingga apabila mereka tidak siap secara mental maupun secara fisik, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Kemudian faktor internal yang menyebabkan terjadinya seks pranikah ini adalah berkembangnya organ seksual yang berdampak pada psikis, sosial, dan moral. Misalnya anak remaja yang sudah mengalami pubertas yang ditandai dengan masa haid seperti itu, payudara yang membesar, kemudian akan mempengaruhi psikis mereka. Sama juga terjadi pada anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah seperti itu. Kemudian secara psikis mereka akan mendapatkan rangsangan-rangsangan tersendiri, baik dalam misalkan sekarang banyak tontonan-tontonan yang tidak pas dengan usia mereka. Secara psikis mereka belum siap, tapi karena terlalu mungkin seringnya baik sengaja atau tidak sengaja tontonan itu mereka lihat, maka akan merubah psikis mereka, yang tentunya akan mengakibatkan gangguan sosial dan moral jika ini tidak ditempatkan pada yang semestinya. Jika terjadi seks pranikah, tentu saja akan mengakibatkan ketidakseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat. Kemudian faktor lingkungan, kelompok sebaya. Teman-teman sebaya ini sangat berperan penting. Makanya dalam ilmu agama kita dianjurkan untuk mencari teman-teman yang bisa mengajak pada kebaikan. Baiklah, pada poinnya sekarang kita memasuki interaksi pranikah, yaitu interaksi-interaksi yang terjadi atau yang seharusnya dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi. Kesiapan sebelum menikah. Pasangan muda yang akan menikah seharusnya memiliki beberapa kesiapan. Yang pertama, mental spiritual. Tentu saja ini berhubungan dengan psikis mereka. Untuk mental spiritual tidak bisa kita menghakimi bahwa jika semakin tua usianya, semakin matang usianya, maka akan semakin siap mental spiritualnya semakin dewasa. Tidak bisa seperti itu, karena tahap perkembangan kedewasaan seseorang itu berbeda-beda. Maka kadang ada di masyarakat fenomena bahwa remaja yang sudah dewasa, yang sudah siap untuk menjalani pernikahan, mereka belum siap, bahkan sampai usia yang sudah mendekati fase reproduksi yang ketiga tadi.
di atas 30-an tadi, karena yaitu tidak siap mental dan spiritualnya. Kemudian kesiapan kepribadiannya. Kesiapan kepribadian ini hampir sama dengan mental, spiritual, hanya saja lebih didasarkan pada kepribadian dia, baik atau kurang baik seperti itu, sehingga nanti bisa membawa rumah tangganya, membawa pernikahannya ini menjadi suatu ibadah yang baik. Kemudian kesiapan fisik. Kesiapan fisik ini tentu saja berhubungan dengan kemampuan jasmani, baik nanti dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri. Kemudian lebih ditekankan lagi pada kesiapan fisik seorang perempuan, karena setelah seorang perempuan itu menikah, tentunya tugasnya adalah melanjutkan keturunan. Sebagai kodratnya sebagai perempuan, maka menjadi seorang ibu. Siap tidak fisiknya untuk melahirkan generasi baru. Kemudian kesiapan material. Tentu saja dalam pernikahan harus ada materialnya, harus ada kesiapannya. Tidak mungkin sepanjang pernikahan itu akan istilahnya ikut orang tua seperti itu. Jadi harus siap secara material, dalam arti pihak laki-laki harus sudah mempunyai pekerjaan, punya penghasilan untuk menghidupi keluarga kecilnya nanti. Kemudian untuk kesehatan pranikah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kesehatan reproduksi. Yang pertama, genetik kondisi bawaan. Apakah calon pasutri memiliki potensi genetik penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, talasemia minor atau mayor, hemofilia asma, resiko keganasan dalam keluarga. Karena bukan tidak mungkin penyakit yang genetik bawaan akan diturunkan pada anak hasil pernikahan tadi. Kemudian apakah ada resiko penyakit seksual menular, misalnya karena faktor pekerjaan atau pola hubungan seksual sebelum terjadinya pernikahan, seperti itu. Kemudian kondisi medis saat ini, apakah pasutri tersebut mengkonsumsi obat-obatan karena sakitnya sehingga harus ketergantungan terhadap obat, apakah sedang sakit, seperti itu. Kemudian status imunologisnya, jadi riwayat imunisasi, karena kadang ada seorang ibu yang ternyata riwayat imunisasinya kurang atau tidak lengkap, sehingga penyakit yang menempel bukan pada ibunya, bisa jadi pada keturunan yang akan dia hasilkan. Kemudian usia pasutri, ini berhubungan dengan kesiapan memiliki keturunan, karena memang kesiapan seorang perempuan untuk mengandung dan kemudian melahirkan, merawat anak itu matangnya ada pada usia 20 sampai 35 tahun. Kemudian kebiasaan, misalnya rokok, alkohol, seperti itu, karena itu pasti juga akan mempengaruhi hasil terhadap anak tadi. Kalau misalnya pasangan yang laki-laki sering mengkonsumsi alkohol atau rokok, otomatis akan ada kandungan nikotinnya atau kandungan yang tidak baik seperti itu, yang nanti bisa masuk ke dalam pembuahan telur istrinya, pembuahan sel telur, sehingga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit genetik bawaan yang tidak disadari seperti itu. Nah, untuk mengetahui kondisi pasangan dan proyeksi masa depan pernikahan,
yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan reproduksi genetika, maka perlu ada pendeteksi penyakit beberapa yang agak berbahaya gitu, yang berbahaya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, penyakit genetik, HIV, TORCH, dan IMS itu penyakit seksual menular. Karena itu diperlukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan pranikah ini mulai dari hematologi rutin tes urin, tes golongan darah dan resus, gula darah puasa, HbSAg, kemudian FDRL, dan pemeriksaan gambaran darah tepi, dan TORCH. Mengapa pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan itu perlu? Karena yang pertama, untuk mengurangi kemungkinan kelainan bawaan seperti thalassemia, diabetes mellitus tipe 1. Kemudian untuk mengurangi atau mencegah penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Kadang kita pernah tahu kasus-kasus yang ada ibu tidak memiliki penyakit HIV, tapi begitu anak yang dia kandung dilahirkan, ternyata anak ini membawa penyakit HIV. Setelah diusut, dilacak itu ternyata virus HIV ini dibawa oleh sperma sang ayah, karena mungkin kebiasaan seksual yang tidak sehat, dalam arti berganti-ganti pasangan atau dengan tidak memakai pengaman seperti itu. Kemudian ini juga bisa mengurangi atau mencegah penyakit yang dapat mempengaruhi janin sehingga menyebabkan keguguran, kecacatan, retardasi mental, atau bahkan bisa mengakibatkan kematian janin tadi. Kemudian pemeriksaan kesehatan itu juga diperlukan untuk mengatasi keresahan jika kemungkinan muncul penyakit bawaan tertentu, sehingga bisa mengurangi stressing pada pasutri. Karena bisa tidak mustahil kemungkinan seorang ibu yang sedang hamil akan stres jika mengetahui bahwa pasangannya menularkan penyakit genetik atau penyakit bawaan terhadap anak yang dia kandung. Kemudian pemeriksaan kesehatan juga mengurangi beban psikologis dan finansial keluarga karena melalui penanganan dan konseling yang tepat. Jadi sebelum terjadi pernikahan sudah diketahui, sudah dideteksi, kemudian dicari permasalahannya apa, diobati, itu akan lebih mengurangi beban finansial keluarga daripada setelah terjadi pernikahan tanpa pemeriksaan kesehatan, kemudian terjadi penyakit pada anak yang dihasilkan, yang dilahirkan, malah nanti ujungnya pembiayaan yang lebih besar karena harus ada pengobatan-pengobatan yang rutin jika sudah menjadi penyakit yang dibawa oleh si anak. Kemudian seorang remaja atau calon pengantin yang akan menikah itu harus mendapatkan materi khusus pranikah yang berupa peraturan perundangan perkawinan, KDRT, perlindungan anak, kependudukan KB, pembangunan keluarga, apa itu hak dan kewajiban suami dan istri, kemudian penanaman nilai-nilai fungsi keluarga, kemudian kesehatan reproduksi. Mereka juga harus tahu manajemen keluarga seperti apa, manajemen konfliknya, pendewasaan usia perkawinan, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga,
akan dicari solusi atau pemecahan masalah yang tepat, yang efisien, yang lebih termanage seperti itu, agar keduanya tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi kasus-kasus kriminalitas. Baiklah, sedikit materi interaksi pranikah kita hari ini. Selanjutnya akan kita bagi beberapa kelompok untuk minggu depan untuk memulai presentasi pada materi-materi yang selanjutnya. Nanti akan kita lanjutkan di WA group untuk materi-materi yang perlu dilaksanakan presentasi secara online. Baiklah, kuliah online kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa, materi kuliah kali ini akan menjadi topik meeting discussion kuliah online kita pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.